Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian anak-anak ibu? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Nah anak-anak ibu, sebelumnya kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum. Oh belum ya, pertama kali ya. Nah, jika ibu melakukan konseling kelompok, sebelum ibu melakukan konseling kelompok, ibu mau jelaskan dulu terlebih dahulu kepada anak-anak ibu untuk konseling kelompok. Konseling kelompok itu suatu independen kelompok yang membahas tentang suatu permasalahan dari masing-masing kalian. Tujuannya untuk apa? Pengentasan suatu masalah, menemukan solusi. Nah, di sini anak-anak ibu nggak usah takut, maksudnya nggak usah tegang-tegang kali atau merasa takut nih nanti cerita di sini, bahas di sini berpengaruh pada nilai. Enggak, ini bukan berpengaruh pada nilai yang tadi aku bilangkan, untuk memecahkan suatu masalah antara masalah kalian ini gitu. Ini tidak berpengaruh pada nilai kalian, jadi kalian nggak perlu takut gitu. Nah, terus kalian kalau menceritakan hal-hal di sini juga nggak perlu takut, karena di sini dalam konseling kelompok kita memegang namanya asas kerahasiaan, yang mana apapun yang dibicarakan di sini bersifat rahasia. Jadi dari masing-masing kalian ini nggak usah takut untuk nanti akan ibu bahas atau ibu bilang pada guru lain maupun kalian juga. Nah, juga memegang asas kesukarelaan, artinya di sini bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan dan bersifat terbuka. Artinya anak-anak ibu sini harus terbuka apapun masalah yang ingin ditaskan, masalahnya harus bersifat terbuka, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Dan topik yang sekarang ini bersifat kekinian, artinya yang lagi happening lah untuk ditasi masalahnya. Dan asas kenormatifan, artinya konseling kelompok kita membahas tidak berpengaruh, tidak melanggar etika, norma maupun agama. Sampai di sini ada yang ditanya, anak-anak ibu paham? Paham. Oke. Nah, di sini anak-anak ibu dituntut untuk bersifat aktif ya, artinya nanti apapun masalah yang ingin kita bahas dari masalah ini harus bersifat aktif. Paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, di sini kan kita udah saling kenali satu sama lain. Artinya kita nggak perlu perkenalan lagi ya. Tadi udah dimulai dengan perkenalan ya. Oke. Nah, di sini alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan, coba kita perkenalkan dulu nama sama hobi ya, dimulai dari kakak. Nama saya Wati Syafira. Hobi ya, Hobi saya membaca. Kakak Nama saya Firokotia. Hobinya olahraga. olahraga. Wah, keren. Kakak Perkenalkan, nama saya Rifka Nurban. Hobi saya tulis. target Rifka. Rika. Bermain? Musik. Oh, keren. Kakak Perkenalkan, nama saya Dewi Kamuswari. Hobinya main. Kakak Perkenalkan, nama saya Sarah Patricia Darjatun. Hobi saya membaca novel. baca novel. Kakak Perkenalkan, nama saya Muzani Ladesi. Hobi saya main badminton. main badminton. Perkenalkan, nama saya Astina Wadeka Sendu. Hobi saya membaca buku. Baca buku. Perkenalkan, nama saya Pinsya Rahma Indonesia. Hobi saya menggambar. Oh, menggambar. Nah, ini kan kita udah kenal satu sama lain beserta hobinya. Luar biasa ya. Dan sebelum kita memulai, kita dimulai dengan berdoa. Siapa yang ingin pandu doanya? Kakak. Oh, kakak pandu doanya. Ayo kakak pandu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami ingin melakukan konseling kelompok. Semoga apa yang kami bicarakan atau masalah yang akan kami sampaikan engkau permudahkan dalam menemukan solusinya. Amin. Nah, kan kita udah berdoa. Siapa duluan yang ingin memulai untuk membahas masalah topiknya? Dimulai dari kakak ini coba. Saya kesulitan Ibu untuk memahami suatu pelajaran gitu kan, jadi sulit gitu untuk mempelajari sesuatu gitu, kayak sulit mengerti dalam pelajaran. Memahami suatu pembelajaran aja ya. Kalau kakak Jalan kuliah.
kesulitan dalam membagi waktu belajar. Kalau kakak, Menurut saya sulit untuk mengenal teman baru. Maksudnya kayak berkenalan sama orang yang belum kenal gitu, buat berteman dekat. karena sulit berbaur ya. Iya. Ya, kalau kakak kak, Kalau saya, nilai saya kurang kayak, menurut saya belum puas gitu. kurang puas terhadap nilai. Kalau kakak kak, Sama dengan teman juga, yang dengan sebenarnya. kurangnya berbaur, jadi takut dari teman gitu. Karena takut sulit berbaur ya. Kalau kakak, Saya seperti Puasa tadi, saya sudah bersosialisasi sarjana. Meskipun saya sudah mendapatkan yang terbaik, tapi rasanya kayak sama sih gitu pelajaran. Kalau salah saya kayak sulit banget. sulit konsentrasi memahami suatu pelajaran ya. Kalau kakak, Saya insecure. Ujiku, ya Allah. Kenapa? Gak apa-apa. Oh ya udah. Nah ini kan kita udah tahu nih masalah pembahasan masing-masing. Kira-kira apa nih topik yang ingin kita bahas dari yang ingin duluan kita bahas nih? Mungkin kesulitan belajar ya. Kesulitan untuk belajar ya, memahami ya. Karena kan tadi ada 3 orang ya, jadi itu dulu kita bahas ya. Oke. Nah, kenapa sih kalian itu kesulitan dalam belajar? Apa yang kalian pahami tentang pelajaran? Siapa luar? Memahami pelajaran itu. Misalnya contohnya apa sih yang membuat seseorang itu sulit untuk memahami pelajaran? Misalnya kan ada yang gak asik sama gurunya, gak asik sama pelajarannya, Kurang fokus aja gitu. kurang fokus, Konsentrasi. kurang fokus. Yang lain Terus juga mungkin memang bukan di bidang dia, Bu. kurang fokus sama bukan di bidang. Yang lain coba Karena bukunya terlalu cepat menjelaskan. Yang lain Mungkin kalau pikirannya itu kabur kemana-mana gitu, Bu. Nggak fokus aja jadi aku nanti mau makan apa ya. Jadi kayak pikirannya mulai kemana-mana. mulai kemana-mana, dia tidak fokus satu titik ya. Apa sih yang buat orang itu bisa nggak fokus? Awal mula sebabnya apakah karena ada masalah di rumah atau masalah sekolah atau masalah pertemanan? mungkin itu juga salah satu faktor untuk kesulitan belajar juga. Teman gitu kan, jadi pikirannya itu terbagi dua antara belajar sama teman atau enggak orang tua gitu. Karena mungkin kebawa yang di rumah ya, kayak masalah orang tua, bawa ke sekolah. Yang lain Mungkin pada saat pagi juga bukan sarapan, karena sarapan itu penting juga untuk sarapan ya, sarapan juga penting ya, artinya biar konsentrasi. Yang lain coba, mungkin yang lain ada lagi ya? mungkin karena bukunya dari rumah udah berantakan, di sekolah jadi kayak nggak mood aja gitu belajar. Oke. Orang nggak fokus karena tadi sepakat kita ibaratnya ada masalah yang mengganggu di lingkungan luar sekolah, contohnya itu yang tadi mulai dari masalah mungkin sama orang tua, nggak mood karena mungkin udah mulai memang udah nggak mood di luaran, atau memang sulit untuk sarapan, nggak sarapan jadi sulit memahami. Ketika seseorang itu udah melakukan, misalnya contoh nggak ada masalah di rumah, udah sarapan, habis itu moodnya bagus, apakah di sekolah juga ikut nangkap nih pembelajaran ketika di sekolah kalau itu udah dilakukan? tergantung kemungkinan iya dan kemungkinan tidak, karena bisa saja niat dia itu belum ada untuk melakukan pembelajaran 100% gitu. Kan bisa, kan ada siswa yang naik semangat untuk belajar di sekolah, terus niat dia juga nggak 100% untuk sekolah gitu. Berarti sepakat tadi kakak bilang kalau udah dilakukan moodnya bagus, maka di sekolah kemungkinan bisa cepat nangkap, kecuali memang di niat dia memang nggak fokus untuk belajar ya. Yang lain coba ada menanggapin lain. Nah,
kalau misalnya dia ada niat pasti dia mau belajar dan fokus. Kalau misalnya dia emang belum ada niat pasti dia nggak akan fokus sama pembelajarannya. Kalau ada niat ya. Berarti tunggu mood bagus dulu ya di rumah ya. Apa sih yang buat seseorang itu harus selalu semangat gitu di rumahnya biar moodnya itu bagus nanti di luar lingkungan sekolah sehingga nanti di sekolah jadi cepat nangkap pembelajaran. Mungkin Dukungan orang tua. Terus kenapa nggak ada dukungan orang tua? karena zaman sekarang tuh orang tua itu sulit banget menerima perbedaan daripada mendukung anaknya Anak ya. prestasi di sekolah. Berarti artinya dukungan orang tua dulu yang di rumah ya. Sehingga kalau kita udah semangat ada dukungan orang tua juga kita nanti di sekolah juga semangat ya. Kalau kakak Ini sama aja sih. dukungan orang tua yang penting ya. Terus yang lain Ada punya tujuan di masa depan gitu. punya tujuan artinya ketika kita bagus tujuan kita pasti tahu nih untuk mengarah kemana. Pasti kan untuk masa depan, untuk orang tua, untuk keluarga ya. Kalau kakak yang lain Sama kayak itu harus ada dukungan orang tua. dukungan orang tua yang penting untuk sekarang nih ya. Yang lain ada kakak? Yang penting sih Bu, dia harus punya tujuan untuk masa depan. Kalau kakak sarapan ya. Kakak nggak fokus karena sarapan. Nanti kalau kakak Kalau kayak iya artinya semangat. biar semangat ya berarti sepakat ya kalau fokus untuk sekolah itu harus mood di luaran dulu, adanya dukungan orang tua selama punya tujuan. Luar biasa untuk sekarang ini. Dan fokus. Ada nggak dukungan lain untuk biar semangat? Misalnya kayak dukungan dari teman-teman nih Rai, karena di sekolah punya teman-teman yang luar biasa enaknya. Jadi mood kita mau datang sekolah ada nggak gitu? Iya. Iya ya. Ruang lingkup pertemanan juga penting juga sih. Ruang lingkup pertemanan penting ya. Kenapa kak ruang lingkup pertemanan penting? Karena bisa jadi kita saling mendukung untuk semangat belajar, saling membantu bila ada tugas kelompok. Iya ya, karena nanti saling dukung ya. Kalau temennya enak juga enak ya. Bisa sharing pemikiran. Iya sharing pemikiran. Ada lain? Lain temennya yang bagus, enak. Mungkin gitu aja sih Bu. Karena temen aja. Karena temen ya enak di Iya. sekolah ya. Kalau misalnya nggak datang gitu juga kayak mikir aja teman kita gimana gitu. Jadi kan biar seru di sekolah kan biar asik gitu, asik di sekolah. Luar biasa sekali. Kalau kita udah moodnya enak, di luaran enak, punya lingkungan di sekolah juga enak, kira-kira kita termotivasi nggak untuk mempunyai tujuan untuk sekolah, cepat nangkap nggak pembelajaran itu? Iya. Berarti udah nemu ya solusinya ya, kenapa bisa nggak fokus, kenapa bisa jadi nggak mood ke sekolah, kenapa bisa sulit untuk memahami pembelajaran, berarti itu ya. Berarti kita harus perbaiki dulu ruang lingkup kita terlebih dahulu di luar sekolah ya. Iya. Ya, baru nanti teman-teman lingkungan, orang tua yang mendukung ya. Berarti sih kakak udah menemukan nih solusi dari coaching kelompok kita. Harus udah menemukan solusi kalau kita untuk memahami suatu permasalahan atau memahami suatu pembelajaran. Contohnya berarti kita harus terlebih dahulu buat nyaman, enak dulu di luaran. Ketika udah moodnya enak, ada dukungan orang tua juga setuju, keluarga, terus lingkungan pertemanan di sekolah pun enak. Jadi kita nyaman ya di sekolah ya, jadinya asik, seru ya. Jadi pembelajaran pun kita dapat pun lebih leluasa, lebih masuk ya. Ya. Nah, terima kasih. Mungkin kan anak-anak ibu sudah menemukan nih solusi dari coaching kelompok. Nah, ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu. Ketika sudah melakukan coaching kelompok, gimana sih kesan dan pesannya, perasaannya? Mereka aja Pak. Merasa setelah melakukan coaching kelompok ini merasa kayak menemukan solusinya gitu Bu. Nih, menemukan solusi ya tadi ya. Kenapa susah nangkap jadinya? Jadi gampang gitu gara-gara ada coaching kelompok. Iya, luar biasa. Kalau kakak? Nah, saya lebih nyaman itu Bu, lebih kayak termotivasi dari mendapatkan dukungan. Jadi itu ya udah nanti ke sekolahnya aku
aku harus menggunakan kata-kata dari teman-teman dapat teman-teman. Oh gitu. Kalau kakak Sama kayak Queensai, ini buat lebih cepat dapat solusi sih. nemu solusi ya. Kalau kakak Merasa lebih lega karena adanya kawan saling kelompok tuh. oh gitu. Kalau kakak Mendapatkan motivasi. motivasi karena udah nemu tadi ya. Konseling tadi. Iya. Kalau kakak Saya merasa juga sih. Konseling kelompok ini saya jadi mencoba sama-sama. Inspirasi sama solusi. inspirasi ya sama solusi. Kakak Solusinya. ada solusi. Berarti tadi masalahnya rata-rata kurang fokus di pembelajaran ya, sehingga ketika melakukan konseling kelompok sudah menemukan lah ibaratnya solusi pengentasan. Pada puas nggak hari ini? Puas. Puas ya. Terima kasih anak ibu. Mungkin dari konseling kelompok kita ini nanti kita akan jadwalkan lagi konseling kelompok yang selanjutnya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga kalian puas pada konseling kelompok pada hari ini dan menemukan solusinya dan diterapkan nanti di lingkungan sekolah maupun ke depannya. Dan ibu akhiri dengan tutupnya dengan berdoa dulu. Siapa yang mau doanya lagi? Kakak. Biar ini aja. Oh, kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah hari ini kami sudah menemukan solusi daripada pertanyaan-pertanyaan kami dan masalah-masalah dari kami. Semoga apa yang kami dapat hari ini bisa kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari dan setiap apa yang kami katakan itu adalah berkah bagi kami. Terima kasih ya buat anak-anak ibu sudah meluangkan waktunya dan terima kasih banyak ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.